Halo, shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore menjelang Sabat untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Selamat Sabat juga buat kita yang di Indonesia. Di kesempatan ini kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Dia berikan. Kita bersama-sama lagi berkumpul melalui Zoom untuk melanjutkan pelajaran kita dari buku Glad Tidings, chapter yang kelima saat ini. Dan kita ada di subjudul Merdeka untuk Melayani, bukan untuk berbuat dosa. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kita satu dalam doa. Maha besar, Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur banyak terima kasih untuk segala limpah berkat yang sudah kami rasakan. Dan terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan masih izinkan saat ini. Terima kasih juga kesempatan kami boleh sama-sama berkumpul untuk mempelajari perkabaran yang Tuhan rindu kami semua tahu, dan ini jalan yang menuntun kami untuk bagaimana kami dimeteraikan, bagaimana kami hidup mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Oleh karena ketidaksanggupan kami, memberkati masing-masing kami Tuhan, dan biarlah kami boleh diberikan kekuatan untuk mengerti, dan biarlah Tuhan yang menjelaskan tidak tahuan kami. Dan pada akhirnya biarlah apa yang kami pelajari ini semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Sama-samalah dengan kami, tolonglah kami dalam hal jaringan Tuhan, biar baik adanya, dan kami serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, Bapa. Kami berdoa mengucap syukur banyak terima kasih dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lanjut pelajaran kita. Kemarin di waktu yang lalu kita sudah merangkum beberapa judul ya. Saya sedikit review ya. Jadi kemarin kita sudah melewati beberapa judul, tapi di sini ada sedikit yang saya mau. Kemarin ada 7 poin yang kita bahas, dan saya mau review di poin ke-7 ya. Saya baca ulang ya. Jadi inti dari hal ini adalah jika kita tidak mengandalkan diri sendiri dan mau mengakui bahwa di dalam diri kita tidak terdapat hal yang baik. Ya, jadi dalam proses ini kita tidak mengandalkan diri, lalu kita mengakui bahwa diri saudara, diri saya tidak terdapat hal yang baik. Ya, itu ada dasar ayat dan kutipan. Ya, sehingga tidak ada hal yang baik yang dapat berasal dari kita. Kesadaran ini dulu, ya saudara. Dan gantinya mengira bahwa diri sendiri berkuasa, gantinya mengira bahwa kita bisa atau kita baik, ya, untuk melakukan hukum Taurat, gantinya untuk berpikir seperti itu atau merasa seperti itu, kita mengizinkan Roh Kudus memenuhi diri saudara dan saya. Sehingga dengan jalan itu, ya, kita dapat diisi dengan kebenaran hukum Taurat. Saya ingat tempo hari ada ilustrasi-ilustrasi tentang anggur. Ya, saudara ingat waktu di pesta pernikahan di Kana, Tuhan Yesus mengisi lagi anggur yang baru. Ya, tetapi
bukan karena ada sisa anggur di situ lalu ditambahkan yang baru. Ya. Jadi tempayan itu harus kosong dan diisi oleh anggur yang baru. Ini kita relasikan dengan hubungan pelajaran kita. Ya. Ketika kita memenuhi diri kita dengan anggur yang baru, ya. Karena ingat, di masa lalu ada banyak sekali hal-hal yang kita terima dan itu adalah ketersesatan. Ya. Pelajaran-pelajaran yang salah, ya. Pelajaran-pelajaran yang tidak memuliakan Tuhan, pelajaran-pelajaran yang meninggikan pemimpin atau guru atau sekte tertentu atau denominasi tertentu. Ya. Ketika kita menerima pelajaran yang meninggikan Kristus, ya, itu kita buang. Itu anggur lama yang diisi. Jadi kita isi dengan anggur yang baru. Nah, ketika anggur baru ini masuk, waktu kita cicipi, betapa segar, betapa fresh itu di lidah. Nah, diilustrasikan ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita juga, saudara-saudara. Kita membiarkan, mengizinkan Roh Kudus, ya, sehingga kita dapat diisi dengan kebenaran, kebenaran yang sesungguhnya. Karena sebelumnya kan pemahaman-pemahaman kita dari ajaran-ajaran yang palsu atau terkontaminasi dengan ajaran-ajaran palsu. Jadi kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk isi kebenaran yang sesungguhnya. Nah, maka kita akan memperoleh pengharapan yang hidup di dalam diri kita. Pengharapan roh itu pengharapan dari kebenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman. Itu yang menjadi pengharapan kita. Kebenaran yang berasal dari Tuhan oleh iman tidak memiliki pengharapan apapun, hanya Kristus. Sorry, saya baca dari atas. Saya baca dari atas. Tidak ada unsur keraguan-raguannya tentang roh, ya, tentang pembenaran oleh iman. Itu adalah jaminan yang pasti. Tidak ada pengharapan yang lain dalam apapun. Barang siapa tidak memiliki kebenaran yang berasal dari Tuhan oleh iman, tidak memiliki pengharapan apapun. Kalau kita, kalau Anda atau saya tidak memiliki kebenaran yang berasal dari Tuhan oleh iman, ya, kita tidak percaya konsep pelajaran ini, kita menolak, ya, itu dikatakan tidak memiliki pengharapan apapun. Ya, kalau di masa lalu kita punya pemahaman yang berbeda, di masa lalu kita belum dituntun kepada pengertian ini, ya, lalu tiba kepada pengertian ini, yang lama kita lepaskan, tinggalkan, dan kita berjalan di jalan Tuhan, yaitu pembenaran oleh iman, hanya melalui iman. Judul kemarin juga dibahas tentang tidak ada kuasa kecuali di dalam iman. Ini jelas sekali, ya. Jadi perbuatan itu tidak membawa kita dalam keselamatan. Sunat tidak dapat melakukan apa-apa. Demikian juga tidak disunat. Hanya iman saja. Penekanannya di situ, ya. Kemarin kita bahas tentang kehinaan salib. Kehinaan salib adalah pengakuan kelemahan dan dosa manusia. Dan ketidaksanggupan untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu kehinaan salib, saudara. Ya, ketidaksanggupan untuk melakukan sesuatu yang baik. Memikul salib Kristus berarti bergantung semata-mata padanya dalam segala hal yang dilenyapkan. Dalam segala hal dan dilenyapkannya segala kesombongan manusia. Kita lihat, ya, kecenderungan kita suka menganggap diri kita mampu. Manusia suka menganggap dirinya mampu. Mereka tidak keberatan terhadap tuntutan kebaikan apapun selama mereka dapat mengerjakannya sendiri. Ini kecenderungan kita, ya. Tapi ingat, kehinaan salib adalah pengakuan kelemahan dan dosa manusia dan ketidaksanggupan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, saudara,
Jangan stres, jangan bosan ketika hal-hal ini diulang-ulangi terus, apalagi dalam Bible study. Karena ini Tuhan mau, ya, kita bawa dalam doa bukan, waktu kita Bible study. Dan ketika proses mulai kita bicara, mulai kita berkomentar, memberikan komentar, tanggapan, pertanyaan, keraguan-raguan, ya, dalam proses Bible study, itu kita dalam satu ruang lingkup di mana Tuhan sedang bekerja menuntun kita untuk datang kepada pengertian yang konkret, ya, yang utuh. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita hari ini. Merdeka untuk melayani, bukan untuk berbuat dosa. Oke, saya akan baca ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karakter Kristus, pelayanan Kristus. Dua pasal sebelumnya membicarakan tentang perhambaan, pemenjaraan. Ya. Sebelum iman datang, kita dikurung di dalam dosa, berhutang kepada hukum Taurat. Iman Kristus membebaskan kita, tetapi setelah kita merdeka, nasihat diberikan kepada kita. Ya, kita ingat ya, kita bicara di pasal 3-4 tentang perhambaan, ya, bagaimana kita terpenjara, ya, ada di bawah hukum Taurat. Nah, ketika iman datang, dikatakan Kristus datang, kita berikan nasihat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Kita telah dimerdekakan dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Ya. Banyak orang salah dalam hal ini. Banyak orang yang bersungguh-sungguh hati membayangkan bahwa di dalam Kristus kita bebas mengabaikan hukum Taurat dan bebas menentangnya. Saya ingat percakapan beberapa waktu lalu dengan sebagian dari saudara-saudara saya ketika berbicara tentang makanan. Jadi katanya mereka bilang Kristus sudah mati di kayu salib. Ya. Kristus sudah mati di kayu salib. Artinya apa saja yang kita makan dalam nama Yesus, ya, mau haram mau halal dalam nama Yesus katanya. Karena sekarang ini yang berjalan adalah kasih karunia. Kristus sudah mati di kayu salib. Nah, inilah pemikiran yang salah yang banyak orang masih berkiblat kepada pemahaman ini. Ya. Banyak orang salah dalam hal ini, banyak orang yang sungguh-sungguh hati membayangkan bahwa di dalam Kristus kita bebas mengabaikan hukum Taurat dan bebas menentangnya. Lupa bahwa pelanggaran terhadap hukum adalah dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Melayani daging adalah berbuat dosa. Sebab keinginan pikiran daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini jelas ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 7, ayat yang populer. Jadi bila mana Rasul itu menasihatkan kita, ya, jangan menggunakan kemerdekaan kita untuk kehidupan dalam dosa, secara sederhana ia memberikan amaran pada kita agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang diberikan Kristus pada kita dan membawa diri kita kembali ke dalam perhambaan dengan melanggar hukum. Ya, persis yang terjadi dengan jemaat Galatia. Sebagai gantinya kita harus melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, kita lihat di sini ya, di mana kombinasi dari mulai belajar, datang kepada pemahaman, ya, lalu mengalami kehidupan Kristus, ya, mengalami salib ada di depan mata, ya, dan kita
melihat bahwa keselamatan melalui iman, kita diberikan kemerdekaan, lepas dari kungkungan dosa, dari penjara, tetapi tetap nasihat diberikan. Ya. Kenapa nasihat diberikan? Karena orang bisa berbalik. Ya. Pertanyaannya, seberapa lamakah kita akan berjalan di jalan Tuhan? Ya, setelah kita disuguhkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Berapa lama kita bertahan? 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun? Dan setelah tahun keempat, kita melupakan semua yang sudah pernah Tuhan beri kepada kita. Apakah seperti itu, saudara? Nasihat diulang-ulangi, diingatkan. Ya. Kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Pemahaman yang sudah diberikan kepada kita. Hendaklah ini terjadi, bekerja di dalam diri saudara dan saya, untuk kebenaran itu bertahta di dalam diri saudara dan saya, sehingga hasil-hasilnya yang keluar adalah bagaimana karakter Kristus itu boleh terjadi di dalam diri kita. Bagaimana kebenaran Kristus itu hidup di dalam diri kita. Ya, dan bukan cuma menjadi suatu statement, menjadi satu pelajaran saja, tetapi akhirnya ini berbuah untuk bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Ini kombinasi yang harus terus berjalan. Ya. Bukannya kita setelah mengetahui ini, ya, kita memahami bagaimana banyak orang pahami, ya, bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Ya. Silakan mau buat apa saja. Kita sudah dimenangkan kok. Oke. Sejauh ini ada tambahan dari saudara-saudara, ada masukan tentang apa yang sudah kita baca? Oke. Baik, kalau belum ada, kita lanjut. Ingatlah apa yang dikatakan dalam pasal ini mengenai kemerdekaan yang olehnya Kristus memerdekakan kita. Ia memberikan kemerdekaan dari kekuasaan yang mula-mula. Tetapi ingat bahwa Tuhan memberikan kekuasaan itu kepada umat manusia, dan di dalam Kristus semua dijadikan raja. Kita pernah bahas di beberapa pertemuan lalu, ya. Kita dijadikan raja. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya manusia yang berhak diperintah oleh seorang Kristen adalah dirinya sendiri. Ya. Orang besar dalam kerajaan Kristus adalah dia yang mengatur rohnya sendiri. Hubungan, saudara. Hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita punya ibadah gereja, kita punya doa dalam gereja, kita punya ibadah mungkin dalam rumah tangga, ya, atau ada kumpulan-kumpulan seperti kaum bapa, kaum ibu, ya, yang terjadi. Di situ ada banyak doa, tetapi doa pribadi, hubungan dengan Kristus, ya. Orang besar dalam kerajaan Kristus adalah dia yang mengatur rohnya sendiri. Bagaimana kita mengatur roh kita sendiri, saudara-saudara? Nah, sebagai raja-raja, rakyat kita adalah makhluk ciptaan yang lebih rendah dalam unsur-unsur dan dalam daging kita sendiri. Tetapi bukan sesama kita manusia. Gimana, saudara mengerti dengan kutipan ini? Kan tadi di atas ayat di Roma 8, ya. Ayat 7. Ya. Keinginan daging. Peperangan. Rasul Paulus bilang apa? Saya tidak mau melakukan itu, tapi itu yang saya lakukan. Ya. Jadi saudara sebagai raja dan rakyat kita, saya sebagai raja, rakyat kita adalah makhluk ciptaan yang lebih rendah dalam unsur-unsur dan dalam daging kita sendiri. Tetapi bukan sesama kita manusia. Ini dijelaskan. Kita harus melayani mereka. Kita harus memiliki di dalam diri kita sendiri pikiran yang ada dalam Kristus. Ketika ia masih berada di dalam istana surga. Dalam bentuk Tuhan yang membawa dia mengambil bentuk seorang hamba. Filipi
2 ayat 5 sampai 7. Ia tidak mengubah sifatnya ketika datang ke bumi ini, tetapi hanya bentuknya. Ya. Itu sebabnya sebagai raja yang diurapi di Sion, ia adalah seorang hamba. Lebih jauh, hal ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa ia mencuci kaki murid-muridnya dengan kesadaran penuh terhadap kenyataan bahwa ia adalah guru dan Tuhan mereka. Dan bahwa ia datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Yohanes 13 ayat 3 sampai 13. Oke, sejauh ini ada tambahan saudara? Sebelum kita melangkah pada paragraf-paragraf berikut. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Saya setuju. Ya, jadi sudah jelas tadi dikatakan di sini bahwa dalam Kristus kan kita diberi kebebasan. Tapi kebebasan itu bukan untuk kebebasan berbuat dosa, itu sudah jelas ya, tapi kebebasan dalam menurut akan hukum Tuhan. Jadi sekali lagi kalau kita belajar buku ini selalu ada keseimbangan yang mana dalam menulis buku ini Wagner selalu meninggikan akan hukum itu sendiri, tidak pernah merendahkan akan standar hukum, Ya, tetapi benar. selalu menekankan bagaimana hukum itu bisa dituruti. Jadi waktu kita berada di dalam Kristus, kebebasan itu adalah kita tidak lagi berada dalam penjara ya, dalam perhambaan dosa itu maksudnya. Ya, Jadi pada waktu kita dilepaskan dari dosa dengan iman menerima kebenaran Kristus, kita dimerdekakan. Tapi sekali lagi merdeka dalam arti kebebasan untuk memelihara akan hukum Tuhan, karena waktu kita menerima akan Kristus, kita menerima kehidupan Kristus itu sendiri, menerima kebenaran Yesus itu sendiri, dan kita menerima di mana di Mazmur 40 ayat 8 Yesus bilang apa? Pemazmur bilang yang dia sudah nubuatkan mengenai Tuhan Yesus sendiri, yang mana dibilang saya senang, I delight to do the will of my God, saya senang melakukan kehendak Tuhan karena hukum Tuhan ada di dalam hatiku. Jadi untuk kita mempunyai kebebasan dalam menurut hukum, itu hukum Tuhan harus tertulis dalam hati kita gitu. ya. Nah, waktu kita menerima Roh Kudus, menerima Kristus, itu sama saja dengan Tuhan menulis hukum itu dalam hati kita. Dan ada kesukaan, kemerdekaan, kebebasan dalam penurutan akan hukum. Nah, walaupun tadi ya dibilang di atas kita diselamatkan oleh iman saja, tetapi dalam buku ini pun tidak menurunkan akan bagaimana perbuatan kita atau penurutan hukum kita gitu. Jadi sekali lagi di dalam pelajaran ini menekankan bagaimana penurutan hukum itu terjadi, dan kemudian di sini dikatakan bahwa mana itu yang untuk kita saling kasih itu memenuhi hukum itu, dan kita diminta untuk melayani sesama kita manusia. Jadi teman-teman di sini juga sejak kapan ya, Babos tadi minggu lalu, for sure, kita coba baca lagi buku petunjuk diet dan makanan Anda di dalam bahasa Indonesia, kalau di sini Counsels on Diet and Food. Waktu kita mulai baca lagi ya teman-teman dari chapter 1 begitu. Setelah mempelajari pekabaran malaikat ketiga, ini banyak sekali yang ada hal-hal yang kita dulu baca yang kita bukan nggak ngerti ya, tapi pengertiannya Tuhan sudah lebih memperlengkap. Jadi waktu baca buku Counsels on Diet and Food chapter 1, bagaimana reformasi kesehatan itu dituntut kepada kita umat-umat Tuhan. Jadi itu ditekankan sebenarnya kalau kita mengerti prinsipnya itu adalah kita itu dituntut oleh Tuhan untuk melayani sesama manusia, sama dengan pekabaran yang Wagner tulis ini. Nah, tidak mungkin kita untuk melayani sesama manusia karena tuntutan hukum itu apa? Kasih ya. Kasih itu adalah melayani sesama kita manusia. Nah, pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah apakah saya dalam kondisi saya yang sakit-sakit atau kondisi saya yang lemah, bisakah saya memenuhi
kewajiban yang Tuhan berikan kepada saya untuk memenuhi tuntutan hukum itu, yaitu melayani sesama manusia, itu tidak mungkin akan terjadi. Malah yang terjadi dalam buku itu ditulis, kita menjadi beban untuk orang lain. Kalau kita mati dini, kita menjadi beban untuk keluarga yang kita tinggalkan. Misalnya ada anak-anak atau suami misalnya. Ada anak-anak yang masih kecil atau istri. Akhirnya istri yang jadi beban untuk menjaga dan memelihara anak-anak yang masih kecil. Seperti itu ya, itu misalnya contohnya. Jadi kita dituntut oleh Tuhan untuk melayani sesama manusia, tapi dalam melayani sesama manusia itu Tuhan mau kesehatan kita secara prima. Nah, itulah sebabnya hukum-hukum kesehatan diberikan kepada kita. Dan kemudian waktu kita baca lagi dan saya lihat, saya menghubungkan ya dengan pelajaran yang kita belajar waktu lalu, yang waktu saya share mengenai pelajaran itu, dan saya menghubungkan dengan yang Wagner bilang ini. Jadi yang Tuhan tuntut kita kan adalah kita dibenarkan dan juga kita dikuduskan. Dan untuk kita dikuduskan atau disanctify, ada 3 hal yang Tuhan tuntut kepada kita, yang Alkitab bilang adalah kita punya jiwa, roh, dengan tubuh. Dan di-sanctify itu yang berdasarkan 1 Tesalonika 5:23, itu saya punya tubuh itu blameless loh, tidak ada cacat. Nah, kalau kita mengerti ayat itu, kemudian kita baca Counsels and Diet and Food, buku petunjuk diet dan makanan Anda, kita akan melihat prinsip-prinsip itu di 1 Tesalonika 5:23 ada di situ, teman-teman. Yang mana Tuhan memang mau kita punya persembahan itu bukan dari manusia yang sakit-sakit dan lemah, dia punya kondisi. Bukan itu yang Tuhan tuntut. Yang Ellen White bilang di situ, waktu bangsa Israel membawa persembahan domba ya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dicari persembahan yang tidak ada cacat. Nah, itulah yang Tuhan tuntut sama kita gitu. Terus Ellen White bilang, maksudnya kita nggak malu gitu ya membawa kita punya diri sebagai persembahan hidup, tapi kita punya fisik, banyak sekali kita punya cacat dan penyakit seperti itu ya. Jadi dan waktu kita baca itu, kita koreksi diri sendiri, kita bilang, oh ya ampun, kalaupun misalnya ini saya domba misalnya, terus kemudian mau dipilih untuk mau di-offering, dibawa korban kepada Tuhan, itu kita nggak layak karena persyaratan untuk dibawa itu adalah domba yang tidak ada cacat. Nah, disitulah kita hubungkan dengan apa yang Wagner bilang di sini. Waktu kita sudah dimerdekakan, kemudian hukum itu ditulis dalam diri kita, dan hukum itu adalah pengenapan dari kasih, dan kasih itu melayani sesama manusia. Kita juga harus mengerti bahwa dalam melayani sama kita manusia, yaitu tadi saya bilang ya, dibutuhkan satu fisik yang kuat untuk melayani kita sama manusia, karena itu adalah kewajiban kita dalam memenuhi akan tuntutan hukum itu sendiri gitu. Nah, sekali lagi ya teman-teman, jadi ini sejalan ya, satu sama yang lain itu sejalan, di mana Alkitab, Roh Nubuat, dan juga pekabaran malaikat ketiga itu sendiri sejalan. Karena waktu saya baca juga, itu mengerikan juga ya untuk saya sendiri, waktu kita ulang baca itu dibilang, kalau kita melanggar hukum Tuhan dalam kesehatan, itu sama dengan melanggar hukum Tuhan itu dalam hukum-hukum kesehatan itu adalah dosa gitu. Jadi saya lihat bahwa kita harus kembali berjalan bersama-sama, pekabaran malaikat ketiga dan juga pekabaran mengenai kesehatan, karena itu berkaitan erat, dia punya hubungan. Tetapi kalau kita lihat secara garis besar, itu kita harus lihat bahwa keselamatan kita itu sendiri adalah kayu salib ya teman-teman. Itu adalah pengorbanan Kristus, itu adalah kebenaran Kristus. Tetapi waktu kita menerima terang itu atau menerima kebenaran itu, yang hasilnya itu akan tampak dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melayani kita sesama manusia. Seperti itu. Jadi itu yang kita itu yang kita lihat so far.
Dan kemudian yang poin terakhir yang tadi Kak Opin ada baca itu adalah kita itu adalah menjadi raja ya, menjadi raja. Dan raja di sini bukan untuk memerintah sesama kita manusia, tetapi diri kita sendiri gitu. Nah, teman-teman, saya pernah berada dalam satu lingkungan yang sepertinya kita itu dikontrol oleh seorang raja. Kita nggak tahu kalau teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama dulu. Yang mana kehidupan itu sangat dikontrol, apapun yang kita melakukan itu sepertinya harus ada apa ya, harus ada permisi dari seseorang untuk iya atau tidak di dalam kita orang punya kehidupan baik kerohanian dan hal-hal yang lain. Waktu baca ini kita bilang, aduh Tuhan mau kasih kembali lagi dominion kita yaitu sebagai raja, tetapi bukan untuk mengontrol sesama manusia, tapi untuk melayani di sini dikatakan ya. Jadi itulah yang kita pelajari dalam pekabaran ini ya teman-teman. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita ambil bisa kita mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana kemerdekaan Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah raja, tapi raja untuk kontrol saya punya diri sendiri. Karena kalau kita nggak bisa kontrol kita punya diri sendiri, itu kan bahaya ya. Jadi bukan untuk mengontrol orang lain, tapi diri kita sendiri yang kita kuasai dengan pertolongan Tuhan. Dan saya rasa kalau kita berada dalam satu lingkungan yang sepertinya ada pop atau ada raja atau yang mengontrol kehidupan kita, ya berdasarkan apa yang kita sudah pelajari, itu bukan yang sesuatu yang benar, tapi itu adalah sesuatu yang sangat salah ya. Oke, thank you Kak. Mungkin itu aja yang bisa ditambahkan. Thank you. Baik, terima kasih untuk tambahannya. Ada yang lain? Silakan. Ya, Boleh, Bing, silakan. ya, jadi kita merdeka untuk melayani sesama kita. Dan ini adalah satu hukum kehidupan ya, yang akan menjadikan kemerdekaan di dalam Tuhan itu memiliki satu arti. Nah, kalau kemarin saya memberi sempat ya menyatakan bahwa kalau kita berjalan di dalam dunia ini seperti ilustrasi Yesus ya, mengenai dua jalan, yang sempit dan yang lebar. Nah, kalau kita berjalan di jalan lebar, kita akan melihat jalan yang benar itu adalah sempit. Dan kalau kita berjalan di jalan yang sempit, ya, ketika kita dipindahkan oleh Tuhan, berpindah di jalan yang sempit, kita akan melihat jalan yang lebar itu sempit. Sedangkan yang sempit itu adalah lebar. Dan itulah kenyataan dari kebebasan yang Yesus berikan ya. Nah, kebebasan yang Yesus berikan itu adalah kita akan merasa apapun yang dikehendaki Tuhan itu adalah sesuatu yang ternyata sangat baik buat kita. Makanya kita akan merasa jalan yang dulunya sempit itu menjadi lebar. Kehendak Tuhan yang dulunya sangat sulit, ternyata itu adalah sumber berkat buat kita semua. Nah, kita akan melihat bahwa inilah jalan. Tetapi teman-teman, ketika kita menjalani jalan ini, ya, jalan yang sempit atau jalan yang benar ini, kita misalnya melihat ada jurang dan kita masuk ke jurang, ya kita akan masuk jurang gitu. Kita melihat batu gitu, di situ ada batu yang tidak boleh dilewati. Ya kita akan tersandung. Jadi di dalam kemerdekaan ini, ketika ada satu yang dilarang oleh Tuhan, kita jangan mentang-mentang ya kebenaran oleh iman, oleh kasih karunia, saya bisa berhadapan dengan dosa dan saya nanti ya aman-aman saja. Tidak seperti itu. Pembenaran oleh iman ya membuat kita bebas, kita dipindahkan ya dari jalan lebar ke jalan yang sempit atau jalan yang berdosa ke jalan yang benar. Itu membuat kita bebas, dan di dalam kebebasan itu kita bisa melangkah di jalan itu dengan sebaik mungkin ya untuk menikmati setiap berkat Tuhan di jalan itu. Tapi ketika ada lubang, kita jangan masuk di situ. Ya kita akan masuk gitu. Kalau ada jurang atau ada batu,
jangan pergi ke situ gitu. Nah, itulah yang membuat kita tidak akan tersandung. Itu yang tadi kutipan tadi ya, yang kita baca. Kalau kita sengaja melakukan pelanggaran, ya kita akan berdosa gitu. Jadi ketika kita telah hidup di dalam kebenaran, jangan gunakan kesempatan, ya, kebebasan di dalam kebenaran itu untuk melakukan dosa. Karena kalau kita melakukannya, ya kita jatuh lagi gitu. Kita akan tersandung dan jatuh lagi. Dan eh, kehidupan di dalam kebenaran ini, selain kita dibebaskan untuk melayani, kalaupun kita diberi kuasa, ya, kita diberi kuasa sebagai raja, kita diberi kuasa atas diri kita sendiri. Dan inilah cikal bakal, ya, penguasaan diri. Inilah cikal bakal kita bisa menguasai diri kita ketika kita dipindahkan oleh Tuhan dari dosa kepada kebenaran, atau dari jalan yang lebar kepada jalan yang sempit, ya, yang akhirnya jadi lebar juga. Inilah cikal bakal kita bisa menguasai diri. Seseorang yang hidup di dalam dosa atau hidup di jalan yang lebar itu tidak akan pernah bisa menguasai diri. Teknik penguasaan diri bagaimanapun. Ini teknik menguasai diri ini banyak sekali, ya. Ada dengan meditasi, ada dengan positive think, macam-macam ini menguasai diri. Tetapi tidak akan pernah berhasil ketika diuji. Nah, teman-teman, ketika kita betul-betul dipindahkan di dalam kebenaran Tuhan, kita memiliki kuasa atas diri kita sendiri. Dan inilah kuasa yang Tuhan berikan, ya, bukan untuk memerintah orang lain, ya, tapi untuk memerintah diri kita. Jadi salah satu tanda bahwa kita betul-betul di dalam kebenaran itu adalah ada kuasa untuk menguasai diri sendiri. Dan kita akan tidak mau untuk menguasai orang lain. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Ya. Baik, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk dua tambahan tadi, lebih jelas. Sister Joy tadi menghubungkan bagaimana hukum kesehatan dengan kabaran yang sudah kita sedang sementara bahas. Ya. Dan saya setuju sekali bahwa tidak ada tumpang tindih dari satu pekabaran kepada pekabaran yang lain. Justru semuanya ini saling terikat, ya. Dan penegasan Brother Ebing tentang bagaimana pelayanan yang sesungguhnya, ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut dari baca kutipan ini kalau belum ada tambahan yang lain. Bila mana segala orang yang ditebus muncul dalam kemuliaan, Kristus sendiri akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ya. Bila mana segala orang yang ditebus muncul dalam kemuliaan. Kemerdekaan terbesar terdapat dalam pelayanan. Dalam pelayanan yang diberikan kepada sesama kita dalam nama Yesus. Saudara lihat, kadang-kadang ketika kita melayani orang, ya, setan suka berbisik, ya. Setan suka mau kasih tahu pada kita bahwa rendah sekali kamu ini, kamu kayak pembantu, ya. Tetapi tidak oleh Kristus, ya. Contoh pelayanan yang sesungguhnya yang Kristus berikan kepada kita adalah yang melayani itulah, pelayan itulah yang terbesar sesungguhnya. Melayani itu adalah pekerjaan yang mulia, dan itu pekerjaan Tuhan, ya. Dalam waktu-waktu tertentu ketika kita sering melayani orang, sering membantu orang, apa saja yang kita lakukan, kadang-kadang kita terlihat bahkan, ya, benar-benar setan mau menggoda pikiran kita untuk merasa hina ketika kita melakukan pelayanan kepada orang lain, ya. Contoh, saudara yang punya kedudukan, saudara yang famous, punya posisi, atau saudara yang punya harta,
dan diperhadapkan kepada harus melayani orang sakit, mengangkat dia, membersihkan rumahnya, ya, tergelitik hati untuk, kok saya sudah jadi seperti pembantu. Ya. Inilah yang setan mau kita lihat, berbeda dengan Kristus. Tuhan kita Yesus bilang bahwa pelayanan itu, ya, di antara kamu yang terbesar adalah yang melayani. Nah, kemerdekaan terbesar terdapat di dalam pelayanan. Pernah enggak saudara ketika membantu orang, ketika melayani orang, ya, dalam sepertinya keadaan hina sekalipun, ya, ada rasa sukacita, ya, ketika itu bisa terjadi, bisa terlaksana. Ini sukacita yang Tuhan berikan, ya, karena semua berjalan dengan ketulusan Tuhan. Diizinkan kita miliki untuk kita bisa melayani orang lain. Barang siapa melakukan pelayanan terbesar itu, bukan terbesar sebagaimana anggapan manusia, ya, tetapi apa yang mereka anggap paling rendah adalah yang terbesar. Saudara lihat, ya. Hal ini kita pelajari dari Kristus yang adalah Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Oleh sebab ia adalah pelayan bagi semua orang, melaksanakan pelayanan yang tidak ada orang lain dapat melakukan atau mau melakukan. Hamba Tuhan semua adalah Raja. Jadi saudara-saudara, kita lihat Tuhan yang ada di surga mau turun hina di bumi. Dan itu keteladanan. Oke, di konteks ini ada tambahan saudara-saudara? Ada Kak? Silakan. Ya, thank you. Jadi dari kutipan yang Kak Opin baru baca ini, kita bisa melihat bahwa pandangan dunia dengan pandangan Tuhan mengenai raja itu beda ya. Kalau pandangan dunia mengenai raja itu kan dia harus dilayani, Ya. seperti itu. Dia harus di atas, ada ajudan-ajudannya di bawah yang siap untuk mendengar dia punya perintah. Itu dari dunia. Tapi kalau dari surga kebalik gitu. Sebagai seorang raja, kita adalah orang yang melayani ya, bukan untuk kita dilayani. Seperti itu. Karena kita punya contoh terbesar itu adalah Yesus. Dan tadi sudah dibilang kan, waktu Yesus datang ke dunia ini, karakternya tidak berubah, hanya bentuknya yang berubah. Nah, dan kita lihat waktu Yesus datang ke dunia ini, yang dia lakukan itu adalah hidupnya sehari-hari adalah untuk melayani sesama manusia. Betul. Dan kita adalah raja kan, di bawah di sini dia bilang God's servants all are kings. Hamba Tuhan semuanya adalah raja. Jadi kita harus melakukan, bukan harus ya, saya harus kita punya pikiran sebagai raja itu jangan sampai pikiran dengan sebagai terbalik ya, dalam keduniawian yang mana saya harus dilayani, tetapi sebagai raja atau hamba Tuhan, saya melayani karena raja alam semesta dia punya karakter adalah melayani, dan Yesus raja alam semesta, dia datang ke dunia ini, itu yang dia lakukan gitu. Dan Ellen White bilang, kalau kita lihat ya di buku Desire of Ages, Ellen White bilang kalau kita lihat hasil ciptaan Tuhan, semua itu melayani satu sama yang lain. Ada cycle di mana melayani satu sama yang lain. Dia bilang dari semua dari semua di alam semesta itu yang selfish itu adalah manusia. Jadi kita itu sudah kita punya natural sifat manusia itu adalah selfish, yaitu mau mementingkan diri sendiri, bukan untuk melayani. Tapi itu bukan karakter dari raja segala raja. Raja yang sesungguhnya itu raja yang palsu ya, itu karakter dari setan itu sendiri yang selfish. Kalau raja yang sesungguhnya dia bukan selfish, dia itu selfless. Rela mati untuk orang lain, melayani untuk orang lain. Dan sekali lagi saya menghubungkan dengan pekabaran kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kalau kita mengerti prinsip ini teman-teman, dalam pekabaran malaikat ketiga yang mana kita adalah raja,
dan kita punya tugas sebagai raja adalah untuk melayani, Ya. ini tubuh kita ini kita akan mau mengikuti apa yang Tuhan berikan, bukan karena dulu ya kita mengikuti maksudnya mau mengikuti hukum kesehatan, kita takut loh. Oh, kalau kamu nggak begini nanti kamu binasa. Kalau kamu nggak begini nanti begini. Itu semua penurutannya berdasarkan ketakutan. Tapi kalau kita ngerti kenapa kita lakukan itu, apa sih, kenapa, apa dia punya fondasi? Ya kita itu, I'm the child of the king. Kita anak raja, kita raja. Dan raja alam semesta sifatnya melayani. Dan saya juga mau melayani karena saya adalah raja. Dan raja itu adalah melayani orang lain. Nggak mungkin saya bisa melayani dengan keadaan tubuh saya yang lemah. Nah kalau kita ngerti prinsip ini teman-teman, pelayanan kita bukan karena menuruti kesehatan, bukan karena takut binasa atau begini-begini, karena kita tahu kenapa kita lakukan itu dan kita tahu juga siapa yang melakukan di dalam kita, seperti itu. Kristus yang melakukan dalam kita, karena Kristus mau kita melakukan itu, Kristus mau kita menjadi anak raja, merdeka, dan kemerdekaan itu terdapat di dalam pelayanan. It's beautiful. Dan pelayanan itu menjadi sesuatu yang a joyful, a delight. Kita akan menjaga tubuh kita dengan senang hati karena kita tahu tujuan kita di dunia ini apa gitu. Seperti itu ya. Jadi itu yang kita lihat, yang kita bisa hubungkan pekabaran malaikat ketiga dengan terang-terang yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat dia punya prinsip, itu sebenarnya sangat indah dan beautiful kalau kita mengerti, dan kita akan melakukannya dengan senang hati karena tahu prinsipnya dan siapa yang melakukan, bukan karena takut dipanis, nanti kata orang apa, nanti begini. Aduh, itu sebenarnya melakukannya itu sebenarnya dengan berat hati, tetapi hanya takut aja orang mau bilang apa dan takut aja kalau kita binasa. Oke, thank you Kak. Ya. Terima kasih, Abang Joy. Pemikiran dunia terbalik dengan pemikiran yang Tuhan ajarkan ya. Jadi sekarang kita mengerti bagaimana melihat raja dan prinsip raja itu apa sebenarnya ya. Oke, ada yang lain mau kasih tambahan? Ya, halo. Ya, silakan. Ya, yang pertama ya, kita hidup selfish, mementingkan diri. Dan ketika kita dipanggil untuk pelayanan dalam keadaan seperti itu, maka pelayanan itu nggak menyenangkan. Bisa jadi seperti yang Brother Dolphin bilang tadi, terhina banget gitu, mau merunduk kepada seseorang yang mungkin apa ya, sangat hina gitu. Kalau kita melayani angka atau pejabat, mungkin dengan senang hati. Halo, kedengaran? Sempat hilang tadi, tapi sudah. Oh ya. Ya, kalau orang-orang ya yang terpandang kita mungkin bisa punya sedikit energi untuk melayani mereka. Tapi kalau orang yang jauh lebih hina dari kita rasa aduh gimana ya. Tapi teman-teman, itu adalah keadaan alami manusia ketika mau melayani di dalam keadaan alaminya gitu. Itu bertolak belakang. Nah, bagaimana manusia dalam upaya untuk melayani Tuhan dalam keadaan seperti itu perlu ada motif-motif yang lain ya, misalnya kehormatan, misalnya untuk mencari keuntungan. Itu yang bisa buat manusia melayani Tuhan ya, dalam tanda kutip ini melayani Tuhan, tapi ada di dalam keadaan alaminya. Nah, untuk bisa betul-betul melayani Tuhan, ya kita harus diubahkan ya. Kita harus diubahkan atau kita harus Putus Bing. Nggak ada Bing, putus ya. energi. Oh, ya. Halo? Halo. Ya, putus tadi. Oh ya. Jadi ketika kita dibenarkan atau kita diubahkan, baru kita punya kekuatan untuk melayani Tuhan. Dan teman-teman, sebenarnya ya, ini berhubungan dengan reformasi kesehatan. Sebenarnya gereja kita seharusnya nomor 1 dalam soal kesehatan. Karena apa? Terang itu telah diberikan terlalu kaya, saya bilang ya.
terlalu kaya dan lebih dahulu dari seluruh ilmuwan di dunia gitu. Tetapi karena penghargaan kita terhadap pekabaran yang Tuhan berikan itu ya tidak maksimal, makanya terang-terang tentang reformasi kesehatan ya atau yang lain itu kita tidak dapat. Misalnya teman-teman di bidang kesehatan seharusnya gereja kita nomor 1 di dunia. Tapi yang terjadi ya misalnya ya, untuk dalam kategori umur panjang Jepang yang dapat, bukan komunitas Advent. Komunitas Advent itu nomor 2 paling bawah. Atau misalnya dalam soal pelayanan kesehatan, seharusnya gereja kita gitu. Dan kalau misalnya pertanian ya, karena reformasi kesehatan akan arahnya juga sangat terkait dengan pertanian. Seharusnya dunia mencari, misalnya dunia mau cari sumber makanan terbaik yang sehat. Seharusnya dunia akan cari di komunitas Advent. Tapi karena penghargaan kita terhadap pekabaran itu ya tidak maksimal, makanya ya kita sekarang yang mencari dunia ya. Oke, itu aja bro, terima kasih. Ya baik, terima kasih tambahannya, Brother Ebi. Ketika kita bicara tentang melayani sesama, ya, di waktu yang lalu kita sempat membahas juga di sini tentang reformasi kesehatan, ya. Dan buku-buku kesehatan kita pernah bahas juga tentang doa, pembenaran oleh iman, dan apa namanya terdapatlah beberapa statement waktu saat kita belajar itu, di mana kita melihat kita keseimbangan di dalam firman Tuhan jelas. Ketika saya sakit-sakitan, bagaimana saya bisa melayani orang lain? Ya, jadi bagaimana prinsip reformasi kesehatan, ya, bahkan itu benar-benar bisa jadi bagian kita dengan pertolongan Tuhan, ya, bukan dengan kita mengusahakannya. Ya. Nah, waktu lalu juga sempat statement keluar bahwa yang seperti tadi, kita orang-orang Advent banyak sekali dapat terang tentang kesehatan, ya. Tapi yang pucat-pucat itu kita, ya, yang sering sakit-sakitan itu kita, ya. Dan banyak indikasi-indikasi yang jelas terlihat bagaimana kita orang yang lebih banyak tahu tentang reformasi kesehatan, tetapi aplikasinya dalam kehidupan kita juga yang sering sakit-sakitan. Tapi biarlah ketika kita datang kepada penurutan reformasi kesehatan yang Tuhan anjurkan kepada kita, biarlah segala penurutan itu terjadi bukan karena kita yang mengusahakannya, tapi Tuhan yang menolong kita untuk menjadi seperti yang kita bahas di waktu lalu, diberikan kita kemerdekaan, kebebasan dari pelanggaran akan setiap hukum-hukum Tuhan. Terima kasih untuk tambahannya, saudara. Masih ada lagi tambahan? Kak Opin bisa tambah sedikit, Kak? Oh, silakan. Yang tadi Ebing ada bilang. Jadi betul ya juga yang Ebing tadi ada mention. Bagaimana untuk kita melayani itu kita sama manusia dan kemudian dihubungkan dengan apa tadi itu pertanian atau apa tadi itu Ebing ada bilang. Pertanian apa tadi Bing? Sorry. Mana bilang Gimana Bing? tadi? Yang tadi Ebing ada bilang itu selain kesehatan apa itu tadi pertanian atau ladang atau apa itu Bing? Pertanian. Pertanian ya, oke Yeah. ya betul. Jadi ini kan kita berbicara mengenai kita sebagai raja melayani sesama kita manusia ya. Nah ada satu yang kita mau share sedikit, ada satu buku yang ditulis oleh ini orang Advent yang tulis, dia punya judul You Can Survive, itu kamu bisa bertahan hidup. Di buku itu sangat bagus sekali ya, di mana kita at the end of time, di akhir zaman ini, untuk bisa bertahan dalam kehidupan kita, karena
kita tahu ya undang-undang hari Minggu akan keluar, gimana tidak tidak bisa beli, tidak bisa jual, dan bagaimana kita bisa bertahan hidup tanpa ada support dari dunia ini. Jadi di dalam buku itu yang Ebing tadi bilang mengenai pertanian itu, di dalam buku ini juga dihubungkan mengenai bagaimana kita country living. Jadi apa hubungannya dengan kita melayani sesama manusia ya di dalam pelajaran ini. Jadi di dalam pelajaran ini kita lihat bagaimana untuk melayani sesama manusia. Ternyata ada juga persepsi kita mengenai country living yang salah. Ada orang yang country living hanya untuk menyendiri lah atau seperti gitulah. Tetapi ternyata untuk kita mau country living, di situ dibilang di buku Testimony to the Church, dibilang Tuhan akan memberkati 20 ekor tanah ya, kalau di Indonesia mungkin 10 hektar begitu. Tuhan bisa memberkati 20 ekor tanah dan membuat mereka produktif seperti 100 ekor gitu. Jadi istilahnya kalau kita mempunyai tanah di country living itu harus di cultivate atau harus kita punya pengetahuan yang benar bagaimana untuk bercocok tanam. Dan kemudian kenapa Ellen White tulis begitu? Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita punya hasil itu kita harus bagi-bagikan juga kepada orang lain. Nah, itu juga melayani teman-teman. Karena dalam prinsip melayani selain di dalam kesehatan tadi, terus tadi Ebing bilang dalam pertanian, ya ini kita juga harus mempunyai pengetahuan sewaktu kita di country living, bagaimana hasil pertanian kita. Bisa Ellen White bilang 20 acres itu bisa menghasilkan sebagaimana kita mempunyai 100 acres. Bayangkan itu ya. Terus kemudian di buku di sini dibilang bahwa dia ambil prinsip di dalam Amsal 24 ayat 27. Amsal 24 ayat 27, kalau di bahasa Indonesia kita lihat dibilang, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Kita juga baru nggak di sini. Jadi dia bilang sebenarnya yang paling penting di country living itu kita punya produksi di luar gitu. Bagaimana bisa menghasilkan tanaman dalam 1 tahun ini, apa yang bagus untuk bulan ini, bulan berikut seperti itu, dan menghasilkan sebanyak mungkin yang bisa sustain kita punya hidup, mempertahankan kita punya hidup yang kita nggak bergantung lagi kepada orang lain. Kemudian menjadi berkat kepada sama manusia, itulah melayani. Dan kemudian dibilang baru kita punya rumah didirikan gitu. Jadi tapi maksudnya bukan berarti kita nggak ada rumah ya, cuman maksudnya yang dia mau tekankan di sini bahwa sangat penting kita punya hasil pekerjaan tanah hasil buah di luar, itu lebih penting dari rumah yang harus kita dirikan, karena kita bisa berteduh. Mungkin ada kalau di Amerika ada mobil yang besar, mereka bisa bikin rumah. Tetapi itu makanan itu kan istilahnya itu sangat penting untuk kebutuhan diri kita itu sendiri. Jadi salah satu prinsip yang untuk kita bisa melayani orang lain yang kita berada di country living itu adalah menghasilkan bagaimana Tuhan memberikan kita pengetahuan untuk memproduksi kita punya tanaman, menghasilkan dari 20 acres hasilnya bisa seperti orang yang mempunyai 100 acres. Kalau di buku di sini kita baca dan sama prinsipnya itu dari yang kita baca ini adalah yang orang belajar pagi ini adalah untuk bagaimana kita menjadi berkat kepada orang lain dengan memberikan kepada orang lain yang nggak ada makanan, disitulah mereka akan datang kepada kita dan itulah salah satu bisa Injil pekabaran bisa terbuka untuk orang-orang yang kita layani dengan hasil di ladang kita sendiri. Oke, thank you Kak. Oke, baik, terima kasih tambahannya. Menarik sekali ya bahas country living juga. Oke. Baik, kita lanjut di kutipan berikut ya. Kasih menggenapi hukum Taurat. Kasih tidak menggantikan pemeliharaan hukum Taurat, tetapi kasih menyempurnakan hukum Taurat. Nah, sampai di sini ada baiknya dibaca 1 Korintus
13 ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma 13 ayat 10. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Dengan demikian, jika seorang mengasihi saudaranya, hal itu disebabkan ia mengasihi Tuhan. Kasih itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu kasih adanya. Nah, itu sebabnya kasih adalah kehidupan Tuhan. Jika kehidupan itu ada di dalam kita dan dibiarkan bekerja dengan bebas, maka hukum Taurat itu akan ada di dalam kita. Karena kehidupan Tuhan adalah hukum bagi semua ciptaan. Jadi kita lihat prinsip bahwa jika seorang mengasihi saudaranya itu disebabkan ia mengasihi Tuhan. Ya, sangat-sangat masuk akal ya. Dan kita lihat bahwa ada kasih tiruan ya, atau kasih yang dibuat-buat. Nah, ketika kita memiliki kasih Tuhan murni, otomatis kasih itu keluar kepada sesama kita. Kasih itu berasal dari Tuhan. Jelas karena Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih adalah kehidupan Tuhan. Kehidupan kasih itu ditunjukkan dalam pemberian dirinya sendiri bagi dunia. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, itu sampai di situ ya kutipannya ya. Kasih menggenapi hukum Taurat. Bagaimana, ada tambahan di sini, saudara? Tinggal satu kutipan lagi, satu judul lagi, lalu kita selesai ya. Kasih adalah kehidupan Tuhan. Oke, kalau belum ada, kita lanjut di sini. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Ya, love is unselfishness. Hal ini berasal dari keterangan sebelumnya. Ya, oleh karena kasih berarti melayani, dan melayani artinya melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu konsep melayani ya. Nyatalah bahwa kasih itu tidak memikirkan diri sendiri. Dan barang siapa yang mengasihi tidak memikirkan hal-hal yang lain kecuali bagaimana ia dapat memberkati orang lain. Nah, karena demikianlah kita membaca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Nah, kita lihat prinsip kasih ya. Dalam hal yang penting ini, hampir semua orang di dunia sudah atau sedang melakukan kesalahan. Berbahagialah mereka yang telah menemukan kesalahan mereka dan telah mengerti dan melaksanakan kasih yang sejati. Ya. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu sebabnya kasih kepada diri sendiri dalam pengertian yang benar sama sekali bukan kasih. Ya. Itu hanya merupakan suatu tiruan. Namun apa yang dunia sebut kasih, sesungguhnya bukanlah kasih bagi orang lain, tetapi kasih bagi diri sendiri. Kita lihat perbedaannya ya. Bahkan untuk kasih tertinggi yang dikenal di bumi ini, kasih yang digunakan Tuhan sebagai gambaran kasihnya bagi umatnya, yaitu kasih suami dan istri. Lebih sering mementingkan diri daripada kasih yang sejati. Meninggalkan pertanyaan sebagai tidak layak diperhatikan. Pernikahan yang dibentuk dengan tujuan untuk
mendapatkan kekayaan atau posisi dalam masyarakat adalah suatu kenyataan yang segera akan terlihat bila mana diperhatikan. Bahwa dalam hampir setiap perkawinan, pihak-pihak yang terlibat lebih banyak memikirkan kebahagiaannya sendiri daripada kebahagiaan pihak yang lain. Tentu saja keadaan ini dijumpai dalam tingkat yang berlain-lainan dan sepadan dengan adanya kasih yang tidak mementingkan diri, akan ada kebahagiaan yang sejati. Oke, sebelum kita lanjut, ada tambahan saudara-saudara? Kita bicara tentang kasih di 1 Korintus 13, 4 dan 5 ya. Jelas kita lihat, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bagaimana? Halo, Ada tambahan? halo Kak. Silakan, Dr. Joy. Oke. Ya, thank you Kak. Jadi di 1 Korintus 13 itu kita lihat di situ kan kasih, love di situ ya, atau di King James Version itu charity. Tapi kalau kita lihat dia punya bahasa Greka itu kasih itu di situ adalah agape. Dan agape itu adalah kasih Tuhan sendiri ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan pelajaran pekabaran malaikat ketiga, waktu kita menerima kehidupannya Kristus atau kebenaran Kristus, itu kehidupan Kristus kan God is love ya, dan love itu adalah agape. Dan kalau kehidupan Kristus itu Halo Joy, putus-putus. kita biarkan bekerja dalam hidup kita, itu akan dimanifestasi ya dalam kehidupan kita, yang mana boleh naik ke atas Kak, yang warna kuning Ini ya. ya itu. Pada siapa yang mengasihi tidak, kita punya suara bisa dengar Suaranya putus, putus-putus. bisa Kak putus. Halo Joy, Kalau gimana? kita suara putus apa bagaimana Kak? Kalau Ini- putus nanti aja. Ini sudah jelas. Ini saja. Oh, oke. Iya. Oke, thank you Kak. Oke, jadi tadi kita bilang waktu kita menerima Kristus, kan Kristus itu kasih adanya, God is love, dan kasih Yesus itu kan agape yang di 1 Korintus 13. Iya. Jadi waktu kehidupan Kristus kita terima, kasihnya itu kita terima, dan kasihnya itu bekerja dalam diri kita, itu kan akan dimanifestasi ya dalam kehidupan kita. Dan di sini dibilang, barang siapa yang mengasihi, tidak memikirkan hal yang lain kecuali bagaimana ia dapat memberkati orang lain. Itu prinsip kasih yang kita harus mengerti, yang ditulis Wagner di sini. Jadi yang tadi Ebing ada bilang, yang bagaimana kita umat-umat Tuhan sudah diterangi dengan kabaran kesehatan yang sangat besar, yang seharusnya kita adalah orang di buka bumi ini yang harusnya mempunyai sejarah hidup yang paling panjang, hidup umur panjang, bahagia, dan bagaimana kita orang-orang Advent seharusnya adalah orang-orang yang hidupnya tadi bilang, bagaimana kalau kita mempunyai tanah atau di country living, yang Ellen White bilang di buku testimoninya, yang 20 acre bisa menghasilkan 100 acre. Ya. Kenapa? Karena kalau prinsip kasih itu ada, itu kan kita nggak memikirkan diri kita sendiri gitu loh. Yang kita pikirkan adalah bukan bagaimana mempunyai country living, terus saya bagaimana untuk mencukupi kehidupan kita sendiri.
Bukan teman-teman, kalau prinsip kasih, bagaimana saya punya hasil tanah ini, saya bisa menjadi berkat juga untuk orang lain gitu loh. Jadi kalau kita hidup country living misalnya, terus di situ misalnya ya, kita nggak ada punya waktu bercocok tanam, tapi sibuk dengan hal-hal yang lain atau apalah, walaupun itu dalam bentuk hal kerohanian. Itu salah satu tujuan bagaimana untuk memberkati orang lain. Itu tidak ada di situ loh yang kita lihat ya dalam pekabaran ini. Karena dalam pekabaran ini kan tujuan untuk memelihara hukum itu kasih adanya. Dan di sini sudah ditekankan, kasih tidak memikirkan diri sendiri. Bagaimana saya menjadi berkat untuk orang lain. Itu sangat cocok sekali dengan prinsip kesehatan, dengan prinsip country living. Saya sehat untuk melayani orang lain. Kenapa saya sakit? Karena saya memikirkan diri sendiri. Apa yang enak saya makan, apa untuk saya. Tapi kalau prinsip kasih bekerja di kita, kita akan jadi conscious terhadap diri kita sendiri yang mana, tunggu dulu. Apakah dengan pola hidup saya bisa menjadi berkat kepada orang lain? Apakah dengan pola hidup saya ini akan sehat atau lemah atau sakit sehingga tidak menjadi berkat kepada orang lain? Itu akan menjadi kesadaran dalam diri kita. Karena apa? Prinsip kasih mengalir dalam diri kita, yang mana hidup kita ini bukan untuk diri kita, hidup kita ini untuk orang lain. Kita ini raja. Raja itu melayani, itulah raja alam semesta yang memberikan contoh kepada kita, baik dalam country living maupun dalam kesehatan ataupun terang-terang yang lain. Kita harus lihat dalam prinsip mengenai hukum adalah hukum itu kasih. Saya punya hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk melayani orang lain. Dan bagaimana orang lain bisa melihat karakter prinsip kasih di dalam kita sehingga mereka yang tidak mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, ataupun mereka kenal Tuhan tapi karakter yang mereka kenal itu salah, akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan dengan karakter yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita, karena Tuhan yang sudah bekerja diri kita, kasih Tuhan sudah menjadi bagian dalam diri kita. Itu yang kita bisa lihat. Kalau kita bisa mengerti akan prinsip ini, semua pelayanan, bentuk pelayanan kita itu akan menjadi sukacita, bukan menjadi beban, karena kasih Kristus, kebenaran Kristus sudah berada di dalam diri kita. Oke, thank you, Kak. Baik, terima kasih, Sister Joy. Ya, prinsip kasih lagi ditekankan ya. Kita lihat. Oke, masih ada tambahan? Kita akan selesai di... Saya Pak, Ya, silakan. mau berbagi sedikit pengalaman sih, karena ini berhubungan dengan kasih yang tidak mementingkan diri. Iya. Karena sebelum saya live ini, karena ini sepertinya menguatkan saya secara pribadi, karena beberapa terakhir ini memang lagi baca soal kasih yang tidak mementingkan diri, soal sepertinya panggilan Tuhan mungkin juga buat saya, bahwa ketika saya berada di Tuhan izinkan saya berada di dunia ini, kita ini dipanggil Tuhan untuk menyatakan kasih kasih Bapa itu. Bahkan kita disuruh sempurna ya, disuruh sempurna Iya. punya kasih. Nah, ini saya ambil dari mungkin ambil dari buku apa ini Khotbah di atas Bukit, lalu kita juga sempat baca di renungan pagi kita ya, renungan pagi kita agama yang bersinar itu. Saya pikir loh kok ini kok bersambungan terus, bahkan dari pelajaran ini pun juga mau memanggil kita untuk punya kasih yang sempurna, kasih yang tidak mementingkan diri, bahwa kita ada di dunia ini supaya untuk memantulkan sinar kasih Tuhan itu kepada orang lain, bagaimana seperti bunga yang ada yang di padang pun itu pun Tuhan gunakan untuk fungsi untuk mempunyai kepentingan memberikan kegembiraan bagi orang lain. Nah, betapa manusia yang diciptakan mulia ini berarti Tuhan punya tugas yang yang lebih mulia, yang lebih anggun untuk menyampaikan, untuk menyatakan kasih Bapa itu kepada lingkungan terkecil kita. Dikatakan begitu dari apa yang saya harus baca beberapa waktu ini. Jadi mungkin ini ya menguatkan saya karena
saya ingat lagi pikiran daging saya ini sebenarnya pengen banyak hal yang ingin dicapai seperti orang-orang. Jadi ketika ngelihat, loh orang lain kok sudah begini, saya kok hanya begini saja. Nah, dari nasihat-nasihat firman Tuhan ini kembali saya diingatkan untuk kembali fokus kepada Tuhan mau membuat tujuan hidup saya itu apa, yaitu mempunyai kasih yang tidak mementingkan diri. Sekalipun mungkin saya tidak mendapatkan kemewahan yang ada di dunia ini, fasilitas-fasilitas mudah yang memudahkan hidup saya di dunia ini, tapi kembali dengan firman Tuhan yang indah ini membuat hidup saya jadi lebih berharga, sekalipun tampaknya mungkin tidak dipandang berharga orang lain, tapi Tuhan memandang berharga, sehingga di lingkungan kecil pun dapat merasakan kemanisan, keindahan kasih Tuhan. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Sister Wira, puji Tuhan ya. Inilah penyakit kita yang ditanggung oleh Tuhan. Ya. Dan di atas tadi kita bahas tentang bagaimana kita sebagai raja atas diri kita, ya, melayani unsur-unsur kedagingan kita, ya, dihubungkan dengan kasih ini. Dan Tuhan ambil di sini contoh adalah di dalam berumah tangga, di dalam sebuah perkawinan, ya. Dan sangat jelas apa yang terjadi di dunia ini adalah bagaimana di dalam rumah tangga terpancar kenyataan-kenyataan yang dilihat sehingga banyak permasalahan di rumah tangga, dan yang lebih parah lagi saat ini sering terekspos di media sosial, ya, antara suami, antara istri, ya. Sifat mementingkan diri, ya, yang menjadi akar dan sumber dari segala perpecahan, pertentangan. Dan tidak dipungkiri ini bahwa, silakan Sister, terima kasih untuk tambahannya tadi. Tidak bisa dipungkiri ini yang sedang terjadi. Dan bagaimana Tuhan menolong kita untuk memiliki kasih yang sesungguhnya, yang sedang kita pelajari. Kita lihat ini kutipan kita terakhir ya. Dunia sangat lambat untuk menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati hanya akan ditemukan apabila seorang telah berhenti mencari bagi dirinya sendiri dan mulai mengusahakan bagi orang lain. Ya. Keteladanan Kristus ketika datang ke dunia ini, apa yang dia tunjukkan? Bagaimana dia melayani orang lain, bukan melayani diri sendiri. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah terlihat di dalam sejarah kehidupan selama dia ada di dunia bahwa ada akunya. Tidak ada aku, saya, I. Tidak ada. Semua itu yang terlihat adalah you. Semua adalah kepada orang lain, kepada Anda, kepada saudara dan saya. Dan satu keteladanan yang kita lihat, sekali lagi, mata rantai firman Tuhan yang tidak terputus. Ketika Yesus berbicara, hal yang keluar dari mulutnya adalah firman. Ya, itu sama dengan apa yang dia nyatakan dari kehidupannya yang kita lihat setiap waktu. Oke, kita sampai di sini Bible Study sahabat ini. Ada satu komentar sebelum kita tutup, silakan. Iya Kak, satu komentar. Oke, silakan. Kita tutup hanya kutip dari kutipan Ellen White yang dimana dibilang kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, keuntungan atau benefit bukan hanya orang lain itu bisa merasakan, tapi benefit itu adalah juga untuk pemberi, yang mana benefitnya itu dia punya physical, dia punya fisik, kita punya fisik juga akan mendapat benefit ya, kesehatan kita akan dapat benefit dari mana kita memberi kepada orang lain. Jadi prinsip kasih ini juga sudah kita lihat bagaimana kita bukan memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Tuhan di dalam kasih-Nya yang luar biasa
Di saat kita melakukan hal itu, kita punya fisik juga ternyata mendapatkan berkat dalam melakukan hal tersebut. Oke, thank you Kak. Itu aja dia punya statement, komentar. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk tambahannya. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita selesai Bible Study hari ini, dan biarlah apa yang sudah kita bahas akan menjadi satu kekuatan buat kita untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kita bahas ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kita akan tutup Bible Study kita.